Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Kembali lagi bersama kami di acara podcast Bincang Kreatif Siswa SMA Negeri 1 Aceh. Dengan tema kali ini, menjadikan remaja unggul, kreatif, inspirasi, dan berprestasi di era globalisasi. Oke, pada sore hari ini kita sudah kedatangan undangan kita, yaitu siswa SMA Negeri 1 Aceh, sekarang sudah kelas 3 IIS 2 tentunya. Sore hari ini kita akan berbincang 30 menit ke depan bagaimana ananda kita atas menggapai beberapa prestasinya, mulai dari tingkat kecamatan, kabupaten, bahkan nasional. Tanpa berlama-lama, kita serahkan kepada ananda kita Ali Muda Batubara untuk memperkenalkan diri. Silakan. Oke, terima kasih untuk Bapak Huda masuk tadi ke SPD. Jadi perkenalkan, nama saya Ali Muda Batubara, alamat Desa Lancak Jaya, Kecamatan Arse, Kabupaten Taman Gili Selatan, Sumatera Utara. Saat ini saya sudah duduk di bangku kelas 12, tepatnya di jurusan PS. Nah, di sini di SMA ini nantinya saya akan menceritakan sedikit banyaknya pengalaman saya tentang di dalam meraih prestasi saya. Bukan hanya di prestasi akademik saja, melainkan di prestasi non akademik seperti di literasi. Kita akan membahas yang temanya menjadikan remaja unggul, kreatif, yang menginspirasi dan berprestasi di era globalisasi. Perlu kita ketahui, di dalam era globalisasi ini tentunya diperlukan namanya prestasi maupun kemampuan, skill maupun keahlian. Jadi gunanya untuk dalam berprestasi ini adalah kita nantinya bisa mengetahui dunia luar seperti hubungan internasional, bukan hanya di nasional saja, akan tetapi di internasional ataupun di kancah dunia. Jadi di sini nanti akan diberikan pertanyaan oleh Bapak selaku guru dan pembimbing saya. Nah, di sini nantinya saya akan jawab satu persatu mengenai tema kita pada hari ini. Untuk Bapak, untuk pertanyaan yang akan Bapak sampaikan kepada saya. Tadi ananda kita sudah menyampaikan beberapa informasi tentang dirinya, tapi tadi ananda kita sedikit informasi bahwa ananda ini berasal dari Lancak Jaya. Iya, Pak. Jadi kalau dari segi keluarga dulu kita berbicara, kalian berapa bersaudara? Oke, ini saya terlahir dari 5 bersaudara, 4 perempuan dan saya sendiri sebagai laki-laki. Dan terlahir dari keluarga yang sederhana, yang dimana mata pencaharian orang tua saya sebagai petani. Nah, jadi dengan saya sebagai anak terakhir ataupun bungsu dan sebagai satu-satunya anak laki-laki, disinilah saya akan mengembangkan bakat dan prestasi saya mulai dari berprestasi di bidang akademik, termasuk di olimpiade, dan non akademik di bidang literasi. Tadi 4 bersaudara ya, berarti cuma satu laki-laki. Iya, Pak, sendiri. Berarti yang tiganya itu udah Iya, Pak, sudah keluarga. Iya. Awal muasal mendapatkan prestasi dalam asalnya itu mengikuti olimpiade itu semenjak COVID-19 itu kalau nggak salah ya. Itu terinspirasi dari siapa? Kalau itu Pertama kali Pak? Iya, izin menjawab, Pak. Jadi terinspirasi mengikuti olimpiade di kelas 1 SMA, tepatnya di semester 2 ataupun saat mengalami pandemi COVID-19 yang melanda Indonesia. Nah, inspirasi saya Pak mengikuti olimpiade ini dimulai dari melihat kakak kelas dan alumni SMA Negeri 1 Arse
yang ada prestasinya, bahkan sudah juara di tingkat provinsi. Jadi saya bertekad untuk mengikuti Olimpiade, terkhususnya di bidang ataupun induk mata pelajaran kami, yaitu IPS, ekonomi, geografi, sosiologi atau sejarah, bahkan PPKN dan lainnya. Saya bertekad kalau kakak itu bisa juara di tingkat provinsi, kenapa tidak dengan saya? Makanya saya terus semangat dan gigih dalam meraih itu semua dengan iringan doa orang tua. Oke, kalau boleh Bapak tahu, awal pertama kali mendapatkan penghargaan di Olimpiade secara online itu mata pelajaran apa? Kalau itu lupa kan pertama-tama mengikuti Olimpiade itu dimulai dengan mata kalau nggak salah Pak, biologi ya, biologi yang diadakan oleh POSI, Pusat Olimpiade Sains Indonesia, yang dimana di situ mengambil biologi karena sebenarnya walaupun saya jurusan IPS, cuman saya kalau di bidang IPA ataupun mata pelajaran IPA lebih suka ke biologi. Jadi di situ pun saya alhamdulillah pertama medali saya yang saya raih medali perunggu tingkat nasional jenjang SMA, MA, SMK se-Indonesia. Oke. Itu pertama kali, itu udah tingkat nasional ya? Iya. Oke. Jadi setelah mendapatkan prestasi, bahkan sudah langsung ke tingkat nasional walaupun medali online, kendala yang Ananda hadapi pada saat melaksanakan Olimpiade itu apa? Kalau pertama Pak kan izin menjawab Pak terlebih dahulu. Untuk kendala yang saya alami ketika mengikuti Olimpiade online ini, yang pertama kan kalau melaksanakan Olimpiade ini tentunya pakai aplikasi ataupun jaringan seluler. Jadi sementara di desa kami ataupun desa saya Pak terkendala dengan jaringan. Terkadang jaringannya bagus. Anda di mana pada saat melaksanakan Zoom itu? Jadi Pak, kalau pas melaksanakan Olimpiadenya, jadi pelaksanaan Olimpiade saya habis bekerja seperti itu Pak kan, contohnya hari Minggu Pak. Jadi kalau ke sawah contohnya, nah, baru siap contohnya mencangkul, baru melaksanakan Olimpiade ataupun juga Olimpiade baru pun mengerjakan. Yang tempat saya itu di sawah Bapak. Oh, ya di sawah ujungnya. Iya. Luar biasa ya. Jadi nanti kepada siapa yang menonton, khususnya aparatur pemerintahan, untuk jaringan internet di kawasan lancar semoga ada dalam perbaikan. Iya. Oke, lanjut. Setelah mendapatkan prestasi itu, manajemen waktunya Bu, Ananda itu seperti apa? Tadi Ananda bilang bahwasanya sekolah lagi karena kita pulang kan jam 2, jam 3 gitu kan. Iya. Nah, ke sawah lagi. Jadi pada saat mengatur waktu untuk bisa meluangkan waktunya untuk mengikuti Olimpiade online itu bagaimana? Izin menjawab Pak. Jadi untuk manajemen waktunya saya mempunyai prinsip Pak, walaupun mengikuti Olimpiade tapi tidak terganggu dengan pekerjaan, tidak terganggu dengan pendidikan ataupun sekolah. Jadi saya meminimalisir untuk waktunya itu kan, kalau suatu event atau lembaga yang diadakan untuk kompetisi itu tergantung jam. Jadi sebelum contohnya jam 1 dimulai sampai jam 2 contohnya Pak kan. Jadi kalau hari Minggu diusahakan dulu jam 10 sampai jam 12 buatlah bekerja. Baru selesai itu sholat, siap sholat baru melaksanakan Olimpiade. Begitu Bapak. Jadi sampai sekarang udah berapa medali atau berapa bidang mata pelajaran, berapa medali, berapa piala yang sudah Anda kumpulkan? Kan sejak tahun berapa itu Anda? Ini kan udah tahun 2024. Izin menjawab Pak, untuk medalinya itu ataupun penghargaannya dimulai dari tahun 2000 kalau nggak salah Pak, tahun 2021 ataupun baru masuk di sini, cuman ajaran semester 2 nya.
Jadi untuk medali ataupun penghargaan yang saya dapatkan dari event Olimpiade online kurang lebih ada sekitar 45 medali. Dan 45? dia Wow. terdiri dari ada di medali tingkat provinsi, nasional, dan bahkan ada internasional. Ada juga yang internasional. Ada Itu mata pelajaran apa tuh bro? Sebelum kita lanjut, itu mata pelajaran apa yang tingkat internasional itu? Untuk tingkat internasional sebenarnya ada kalau nggak salah 5, cuman medalinya 1 dan ada 4 piagam penghargaan yang saya ikuti di Olimpiade dari Universitas Sumatera Utara di tingkat internasional. Dan untuk bidang mata pelajaran yang saya mendapatkan medali itu bidang sosiologi tingkat Asia Tenggara. Asia Tenggara. Asia Tenggara Sosiologi. melawan kalau nggak salah Pak 4 atau 7 negara dan mendapatkan ranking 12 di bidang sosiologi tingkat SMA, MA, SMK se-Asia Tenggara. Oh, luar biasa ya. Iya. Jadi untuk anak muda kita bisa lihat ini sangat menginspirasi sekali. Dia dari anak petani dan anak bungsu dari pelosok yang kurang ada jaringan, bahkan ketika dia melakukan Zoom itu langsung ke sawah baru ada jaringan, di situ dia melaksanakan walaupun kegiatannya padat di sekolah, tapi dia tetap bisa mengatur waktunya. Ini salah satu contoh yang baik untuk khususnya anak muda yang kita kenal dengan sebutan nama Gen Z ya. Dalam Olimpiade itu ada kalah ada menang. Iya Ya, benar. tentunya juga kalau tidak selamanya menang dan tidak selamanya juga kalah. Iya. Karena nggak pernah mengalami kekalahan. Kalau di dalam Olimpiade itu Pak, kalau saya sendiri Pak kan lebih sering mengalami kekalahan Pak. Cuman karena kan Pak di Olimpiade ini karena lokasi dari penyelenggara ke tempat tentunya mempunyai ongkos kirim Bapak. Jadi di situ itu dia kendalanya, ada kendala biaya untuk melakukannya itu. Cuman kalau untuk saya sendiri keluarga sangat mendukung. Berarti keluarga sangat mendukung ya. Iya, walaupun ada biaya untuk itu, lanjutkan. Kan ini berguna untuk masa depan kita. Oke, sebenarnya Ananda tentunya mempunyai impian ataupun cita-cita yang ingin dicapai. Apa cita-cita Anda? Jadi izin menjawab. Jadi cita-cita saya mulai dari saya sejak kecil sampai ke tingkat SMA. Saya sangat optimis dan gigih untuk mengabulkan atau menggapai mimpi. Memang ini mimpi saya. Cuman sebelum ayah saya sudah almarhum, mimpi ini sangat saya teguhkan dan saya bawakan untuk menggapai, yakni seorang polisi. Seorang polisi ya. Berarti Ananda ini tadi hampir berkaca-kaca saat menyebutkan orang tua laki-laki. Mungkin kalian mau tanya tentang orang tua laki-laki Ananda. Dia berpulang ke orang tua itu pada umur berapa Ananda? Di umur 52 tahun Bapak, di tepatnya tanggal 31 Desember 2022. Oke. Berarti itu sekitar 50 tahun. Kalau Ananda pada saat itu udah kelas berapa? Pas itu Pak kelas 1 semester 2. Semester 2 ya? Iya, semester 1. Semester 1. Berarti baru masuk ya? Iya Bapak. Jadi karena dorongan ayah juga, impiannya ini menjadi abdi negara ya? Iya. Abdi negara itu adalah polisi. Iya. Makanya Ananda ini berjudi untuk mendapatkan tentunya beasiswa lah dari prestasi-prestasi yang Anda kumpulkan. Iya, tentu. Oke, informasi bahwasanya Ananda ini mendapatkan beasiswa dari PTAR ya? Iya Pak. Itu
bisa dulu Anda ceritakan kenapa sampai bisa perjalanannya itu bisa mendapatkan beasiswa berprestasi dari PT AR yang ada di Batang Toru. Coba dulu Anda. Terima kasih Bapak. Jadi awal mulanya saya mengetahui beasiswa ini Bapak, dimulai dari sawah. Di sawah Bapak pas cek ada di Instagram dan pemberitahuan dari Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Aceh, boleh disebut nama Bapak Imam Praja MPD. Jadi Bapak itu kirim Pak pesannya. Nah, halo Pak, ini ada beasiswa. Ikutilah dulu Zoom-nya. Oke Pak, itu kan Pak kan, baru diikuti Zoom-nya. Lalu setelah itu, Pak sudah saya ikuti Zoom-nya Pak. Ini Pak untuk kakak kelas 12 Pak kan. Pas itu Pak sementara masih kelas 1 ataupun mau masuk kelas 2. Iya. Semester 2 kelas 1. Iya Pak. Jadi pas itu bukanlah untuk menyentuh nanti siapa tahu kamu bisa memperwakilan SMA Negeri 1 Aceh untuk mendapatkan beasiswa PT Argio Rescos dari Batang Toru. Jadi di situ saya pernah hampir menyerah. Pas kan di seleksinya itu ada seleksi administrasi, ada seleksi verifikasi lapangan, dan ada interview ataupun wawancara langsung ke PT Argio Rescos. Oke. Jadi di seleksi administrasinya bahkan datang Pak Kepala, Bapak Imam Raja Siregar MPD. Jadi kalau persyaratannya kumpulkan biar kita ajukan, pokoknya harus bisa, kata Bapak Imam. Oke Pak, bilang Pak, baru dilampirkan semuanya Pak. Kalau dari SMA Negeri 1 Aceh sendiri, pas pelamaran seleksi administrasi itu kira-kira kalau pendaftarnya kalau nggak salah ada 15 orang, cuman yang masuk ataupun lolos seleksi administrasi hanya 2 orang kalau nggak salah. 2 orang. Ada teman dari kelas 12 IPS 1 Namanya? mengatas Ilham Bagus Banyak. Jadi kalian berdua perwakilan kemarin? Iya Pak. Cuman itu kelas apa itu? Itu kelas 10. pas itu Pak, iya kelas 10 Bapak. Jadi total keseluruhan utusan dari SMA Negeri 1 Aceh yang mengikuti Olimpiade yang diadakan PT AR itu berapa orang? Kalau untuk beasiswanya Bapak itu 15 orang kalau nggak salah Bapak. 15. Cuman saya lanjut Pak, tadi ceritanya untuk seleksi administrasinya Bapak datang ke WA ataupun WhatsApp pribadi untuk dinyatakan lolos. Dan selanjutnya untuk tahap verifikasi lapangan, di situ diminta langsung pihak dari PT AR untuk menginterview ataupun melihat langsung ke rumah calon penerima beasiswa. Apakah betul orang tuanya petani? Apakah betul keluarganya sederhana atau malah kaya? Cuma di dalam beasiswa martabat prestasi ini tidak melihat kaya ataupun miskin. Kalau miskin makin terbantu, kalau kaya makin menyulitkan. Lalu di seleksi verifikasi lapangan, pas itu Pak lagi kan kita menerima raport jadi libur semester untuk kenaikan. Libur semester. Iya Pak, kelas 2. Ya. Jadi posisi saya pas itu Pak pergi sama ibu ke Bogor, ke tempat kakak untuk menjenguk kakak. Pas itu ada keponakan Pak. Jadi tiba-tiba Pak kan tidur-tiduran sih. Ada yang menempel Pak. Dan dikira Pak untuk nipu. Baru turun Pak kan berulang. Selesai telepon kan. Kakak apa kan? Siapa tahu penting Pak. Jadi telepon Pak. Halo, assalamualaikum. Ya ada Bapak. Kami dari pihak PT AR katanya Pak. Panitia Informasinya itu pada saat kita di mana itu? Bogor. Di Bogor. Pas itu Pak lagi tidur-tidur. Ada informasi
Oh, halo, dengan nama Ali Mudu Batubara, SMA Negeri 1 Arse, katanya Pak kan? Ya betul Pak, kami sudah ada di desa Saipan Dolok, kecamatan Saipan Dolok boleh. Apakah Ade bisa ada di rumah untuk diinterview? Tapi Pak, kami lagi di Bogor Pak sama dia, katanya Pak. Baru atau ada kakak kayak itu dibilang Pak, ada Pak, teleponan kakak kan langsung di situ. Baru alhamdulillah Pak lancar dan Allah bermudah semuanya, sehingga menunggu yang menerima utusan dari PT Air itu kakak dari Ananda. betul Pak, dikarenakan itu Pak posisi lagi di Bogor. Ya. Jadi setelah datang informasi itu pulang dari Bogor, apakah langsung Olimpiade? Maksudnya Pak dari PTI untuk pulang dari Bogor Pak kan selang waktu kalau nggak salah Bapak seminggu atau 2 minggu, 5 hari pulang dari Bogor dicek Pak. Disitulah Pak saya sangat menyerah. Disitulah Kenapa Ananda menyerah? kalau penyerahnya itu Pak nggak mungkin lah masuk itu Pak kan. Banyak lawannya, bukan hanya di kecamatan aja, bahkan selingkup kabupaten, bahkan ada yang di luar kabupaten begitu Bapak. Ya terus motivasi anak itu udah gak ada andong, hampir menyatakan menyerah kan? Iya. Jadi pada dasarnya Ananda terus maju. Jadi yang mendorong Ananda pada saat dalam keadaan terpuruk bahkan ingin menyerah. Jadi yang mendorong Ananda pada saat itu siapa? Entah ada motivasi, entah ada dorongan dari kakak atau ibu. Itu gimana? Kalau untuk motivasinya Pak kan saat mengalami keterpurukan itu Pak, mental turun. Tanya sama ibu Pak kan, gak mungkin lagi gak dapat ini dia sesuai dengan bilang Pak kan. Lalu ibu mengatakan Pak, jangan dulu nak, jangan menyerah, karena kalau kau menyerah berarti itu sudah kalah. Tapi kalau kau berikhtiar dan berdoa terus, pasti Allah akan membantu. Luar biasa ya. Ada kata-kata dari ibu Ananda kita ini, kalau kau menyerah berarti itu menyatakan kau kalah. Iya. Lebih baik bertarung, kita tentukan hasilnya Di kemudian hari. coba. Jadi singkat ceritanya Ananda mengikuti Olimpiade, ya kan? Habis itu lolos. Bagaimana sih perasaan Ananda ketika mendapatkan bahwa Ananda itu lolos dari PTAR, salah satu yang lolos untuk mendapatkan beasiswa pada saat itu? Jadi Pak kan, izin Bapak jawab. Jadi singkat ceritanya Bapak, saat mendengar itu Pak kan, datang lagi Pak notif dari PTAR. Mungkin Pak kan, baru selamat Anda dinyatakan lolos ke tahap selanjutnya, yakni tahap ketiga, interview lapangan ke PTAR. Jadi itu situ Pak, wah gak ada harapan, 80% di tangan gitu Pak kan. Baru datang Pak abang ataupun abang ipar, suami dari kakak, ayo langsung kita ke PTAR besok. Berangkatlah Bapak, berangkat ke PTAR. Baru di sana di interview seputar beasiswa dan capaian atau mimpi. Sekarang gini, bapak-bapaknya di sana kan Ananda di interview mungkin nanti bagi adik-adik kalian atau pemuda tingkat SMA yang menonton podcast ini menjadi inspirasi atau bocoran bagaimana pada saat itu ketika Anda di interview atau Anda di interview, salah satu sedikit. Oke Bapak, saya akan jawabnya. Cuman di sini yang saya ketahui saja ya Bapak. Jadi untuk interviewnya itu mulai ditanya bukan hanya soal seperti saya di akademik, tetapi keluarga, perekonomian, dan di sekolah pun ditanya. Seperti contohnya saya di SMA Negeri 1 Ars ini sudah menjalani 3 tahun. Saya termasuk
ranking paralel umum di SMA Negeri 1 Arse. Nah, di ranking ini menjadi poin pendukung untuk bisa melanjutkan dan menerima beasiswa tersebut. Tapi dengan satu catatan, bukan hanya dari juaranya, tapi dalam menjawab pertanyaan pertama yang diajukan oleh pihak PTAI. Contohnya, ditanya, apabila kamu mendapatkan beasiswa ini, apa keuntungannya untuk kami? Katanya. Lalu saya menjawab, baik Pak, izin menjawab. Keuntungannya untuk PTAR apabila saya mendapatkan beasiswa ini, PTAR memberikan dukungan dan motivasi maupun pembiayaan untuk mendukung dan memfasilitasi pendidikan saya, dan tentunya menjadi amal jariah untuk PTAR sendiri. Dan pertanyaan yang lain tentang cita-cita, tanyakan, kamu cita-citanya mau jadi apa? Ya, saya mau jadi polisi. Oh, mantap. Pertanyakan kalau bisa nanti dari pihak PT Airnya sendiri Bapak merekomendasikan kuliah dulu. Kalau kau mau kuliah, ambil sarjana hukum dan sekolah inspektur polisi untuk mengambil inspektur 2 polisi. Jadi Pak, mereka di situ kan kita mempunyai mimpi. Mereka merekomendasikan kalau kau mendapatkan beasiswa ini, tentunya insya Allah kau mendapatkan untuk beasiswa kuliah nantinya. Berarti PTAR bukan hanya sebatas memberikan amunisi atau berupa beasiswa kepada siswa yang mendapatkan, mereka juga sangat merekomendasikan memberi jalan ketika Ananda menyebutkan apa tadi, menjadi abdi negara. Abdi negara dulu. Oke, jadi setelah itu alhamdulillah sekarang sudah mendapatkan beasiswa itu. Sudah Bapak, sudah hampir selesai Bapak. Hampir selesai. Ya. Jadi nantinya Ananda setelah ini punya planning gimana? Kalau planning atau target saya Bapak setelah ini, sesuai rekomendasi dari PTAR dan juga arahan orang tua, baik itu dari arahan guru yang membimbing saya optimalkan dulu untuk kuliah dan mengambil jurusan hukum pidana ataupun hukum apa itu, untuk melangsungkan nanti ke sekolah inspektur polisi yang sesuai yang disebutkan oleh pihak PTAR. Siswa-siswi SMA Negeri 1 khususnya agar mencontoh abang kalian, kakak kelas kalian yang sangat bersemangat untuk menggapai mimpinya. Tidak ada kata tidak bisa, yang ada kata tak mau. Tidak ada kata tidak bisa, yang ada kata tidak mau. Oke, kita lanjut Ananda. Jadi setelah dapatkan beasiswa itu, Ananda juga melakukan olimpiade, terus melakukan olimpiade atau mengikuti olimpiade, baik mata pelajaran apa. Sebelum ke situ bertanya dulu, mata pelajaran apa saja yang sudah Ananda raih? Yang khususnya dulu yang mendapatkan medali emas. Izin menjawab Bapak. Jadi di sini saya mempunyai 3 mata pelajaran unggulan saya yang menurut saya sangat berkompeten untuk saya sebagai jurusan IPS, namun tidak terbuka juga untuk jurusan IPA. Tetapi di sini saya akan memberikan beberapa mata pelajaran dan penghargaannya. Bukan hanya peraih medali emas, cuman menjadi juara. Juara ya? Iya Bapak, juara tingkat nasional. Tingkat nasional, luar biasa. Coba lanjutkan. Jadi izin melanjutkan Pak. Jadi untuk event ini di mata pelajaran ekonomi, sosiologi, PPKM, geografi, matematika, fisika, dan biologi, dan juga ada akuntansi. Dan untuk menurut saya yang paling tinggi saat ini, alhamdulillah saya mendapatkan juara 2 umum tingkat nasional di Olimpiade PLS 2N
Festival Sains Olimpiade Sains Indonesia 2023 yang lewat, dan meraih juga di bidang ekonomi tingkat nasional, akuntansi juara 3 tingkat nasional. Untuk fisika tadi Bapak meraih medali emas. Cuma di fisikanya macam mana Pak kan? Coba dulu. Siapa tahu Jadi pada saat fisika itu cuma ya iseng-iseng coba. Cuman Pak dikatakan pun Pak iseng, cuman namanya pun Pak pelajaran, tentu ada yang tidak mengerti. Jadi untuk fisika itu coba untuk relasi pembelajaran walaupun jurusan merasakan Pak. Baru tiba-tiba Pak dapat medali emas gitu. Yang coba itu dia. Walaupun awalnya ragu, kita coba ya hasilnya luar biasa, mendapatkan medali emas. Luar biasa coba. Iya Pak. Jadi singkatnya dari Pak kan mendapatkan medali matematika juga ada Pak. Kalau nggak salah di rumah 4 atau 5 medali emas matematika. Khusus matematika, khusus medali emas. Wow, luar biasa. Kalau ekonomi sudah banyak Pak, ada 15-an. 15 atau Khusus ekonomi aja. 6 Pak, 6. 6 yang emas. Iya Pak, cuman ada kategori sebenarnya Pak lebih, bahkan ada 40-an, cuman banyak enggak diambil Pak. Karena Apa? satu Pak, dari pembahasan tadi soal biaya Iya. Iya Pak, jadi biaya ini seperti biaya ongkos kirimnya dan ada biaya lainnya maupun biaya operasional handphonenya nggak mungkin kan Iya. di online pasti ada namanya paket. Jadi di tingkat tadi sosiologi sudah disinggung yang pertama kali tadi, itu pun Pak kan mau lah ikut tingkat internasional pasti bahasa Inggris semuanya kayak gitu Pak kan. Memang kalau di tingkat internasional memang ada bahasa Inggris, cuma perlu digarisbawahi bahkan di tingkat internasional pun saat ini sudah kita lihat bersama bahwa bahasa Indonesia sudah merupakan bahasa resmi UNESCO. Iya. Itu baru aja diresmikan bahwa bahasa Indonesia sudah menjadi bahasa dunia juga. Bahkan di PBB sudah dimasukkan. Iya. Prestasi yang sangat luar biasa bagi bangsa kita. Jadi Bapak izin lanjutkan untuk yang tadi yang saya katakan di tingkat Asia Tenggara, anggap mungkin ini kan banyak negara yang ikut. Tapi walaupun begitu Pak kan, ketika saya melihat peserta dari Indonesia, lebih banyak minat Indonesia dibanding negara-negara lain. Perlu kita ketahui bahwasanya di Olimpiade tersebut bukan hanya berfokus pada siswa Indonesia, bahkan ada luar negeri walaupun hanya sebagian, tetapi kebanyakan peserta Indonesia walaupun siswanya di luar negeri sekolahnya. Oke, yang kita presentkan 70% itu sekolahnya pesertanya Indonesia. Iya Pak. Yang belajar di luar negeri. Oke. Jadi apa sih yang Ananda sesali atau kalau bisa berandai-andai kalau kita ingin kembali ke belakang, ini kan Ananda sudah mendapatkan prestasi yang luar biasa mulai dari kelas 1 SMA, di sini aja Bapak bahas, kelas 2 sampai sekarang, bahkan tingkat nasional walaupun dia itu melalui online bahkan sudah mendapatkan beasiswa. Ya Anda kalau ingin kita putar waktu itu apa kira-kira? Sebenarnya Pak, sebagai yang saya inginkan apabila contohnya dikasih sesuatu permintaan tetapi ini Pak kan harapan ataupun andai tidak angan-angan, jadi Pak saya sangat termotivasi untuk prestasi semua ini orang tua saya. Jadi kan karena orang tua saya sudah tidak lengkap lagi, kalau keinginan saya kalau bisa saat ini kedua orang tua saya
lengkap Pak. khususnya yang laki-laki ya. Iya. Soalnya Bapak melihat di story setiap Ananda mendapatkan medali penghargaan itu Ananda Bapak lihat selalu pergi ziarah ke makam orang tua laki-laki Ananda. Iya. Berarti itu yang Ananda sesali. Iya Pak. Tetapi Pak orang tua bapak kan, kalau ayah sekarang ada pasti kau tidak akan bisa seperti ini. Kata. Jadi motivasi buat saya Pak sekarang adalah ibu. Jelas. Contohnya kok bisa ibu mengatakan seperti itu? Supaya mungkin ketika Ananda itu kehilangan orang tua laki-laki menjadikan semangat ya. Iya. Berarti apapun hujatan, tentunya ada hujatan juga dari kawan-kawan, lingkungan. Ini tentu adalah sebutan nama kepada Ananda yang risih di dengar pendidikan. Tapi itu Ananda jadikan sebagai bahan bakar penyemangat. Hinaan cacian itu dijadikan penyemangat, bahan bakar untuk terus maju gitu. Izin menjawab. Jadi intinya teman-teman, apabila ibaratkan sebuah pohon, apabila tinggi pohon tersebut, maka angin yang akan menerjangnya akan semakin kuat. Demikian juga ketika kita memiliki prestasi maupun suatu pencapaian yang luar biasa, pasti ada orang yang iri ataupun tidak menyukai dengan kita. Jadi kalau untuk cacian, makian maupun yang lainnya, contohnya Pak, saya berikan pendapat seperti untuk Olimpiade lah contoh. Saya berikan satu contoh dulu. Kalau Olimpiade itu seperti ini Pak, gak usah ikut Olimpiade, gak ada gunanya. Gak ada gunanya ikut Olimpiade, hanya membuang-buang waktu saja itu. Katanya Pak kan, ini bukan orang tua Pak, cuman teman saya. Iya Pak, cuman itu Pak kan, baru gak ada gunanya itu, hanya membuang-buang waktu aja itu. Katanya Pak, gak ada gunanya, merusak apa ini belajar katanya Pak kan. Cuman disitulah Pak, saya bikinkan motivasi ataupun pembakar semangat saya untuk selalu bertahan, meraih prestasi saya. Saya akan tunjukkan kepada dia bahwa suatu hari nanti caciannya dia bilang seperti ini kepada saya harus tunjukkan yang lebih bagus lagi dan bagus lagi untuk dia, supaya dia mengerti apa gunanya mengikuti kompetisi. Oke, itu jawaban yang sangat luar biasa. Jadi Ananda walaupun ada cacian hinaan, bahkan disebut apalah si Olimpiade, jadi itu dijadikan untuk penyemangat tentunya ya. Oke, ketika Ananda lulus dari sini, tentunya ada salah satu yang ingin pertinggalkan. Ananda sudah mendapatkan beasiswa. Iya. Tentunya untuk kedepannya adik-adik Ananda yang harus mendapatkan beasiswa itu. Gerakan atau motivasi Ananda sebelum kita tutup, apa yang ingin Ananda lakukan untuk khususnya SMA Negeri 1 AC biar terus maju ke depan? Terima kasih Bapak. Sebelumnya saya tambahin dulu Pak, lupa tadi Pak sedikit. Untuk prestasinya bukan hanya di prestasi akademik dan ada prestasi di literasi, yakni lomba baca puisi tingkat nasional dan lomba desain ataupun desain poster tingkat nasional jenjang SMA SMK. Dan alhamdulillahnya sudah mendapat piala kurang lebih 8 atau 10, juara 1 dan ada yang juara 2 tingkat nasional. Bukan literasi Ya. Dan tadi satu ada lagi desain Poster. Dan sudah mendapatkan penghargaan Penghargaannya Pak
dimulai dari memperingati Hari Guru yang lewat, Guru. Hari Guru, Hari Ayah, Hari Ibu, dan ada Hari Batik, dan ada kalau nggak salah memperingati menanam pohon sedunia. Jadi anak-anak sudah mencetuskan berapa bentuk dari puisi itu? Kalau masih puisi Pak yang saya ikuti, alhamdulillah mendapat kategori ataupun gelar puisi penulis terbaik tingkat nasional. Penulis terbaik tingkat nasional. Iya, Atau jenjang SMA? Jenjang SMA, Pak. Oh, Jenjang iya. SMA dan umum, Pak. Umum. Persaingan yang sangat ketat itu biasa. Iya, Pak, ada di situ juga umum. Jadi untuk gelarnya itu sudah ada satu buku. Nanti untuk podcast selanjutnya saya akan tampilkan. Oke, kita di part 2-nya. Saya tampilkan nanti untuk judul bukunya Cinta Dulu Seorang Ayah. Kita tulis seorang Yang saya karang sendiri, dan karena saat ini saya kan sudah kelas 3, Pak. Jadi saya cukupkan dulu di situ, nanti disambung untuk prestasi yang lainnya. Maksudnya untuk prestasi literasi berfokus dulu ke materi SMP ini, baru nanti dilanjutkan maupun di jenjang kuliah maupun tingkat umum nanti. Oke, luar biasa ya. Sebelum kita tutup, katanya anak-anak ingin membuat sebuah acara di SMA Negeri 1 Arso, di mana nantinya di situ ada tips bagaimana anak-anak mendapatkan beasiswa prestasi dari masyarakat. Sebelum ke situ, coba dulu anak-anak itu bisa menyampaikan di podcast pada sore hari ini. Gimana? Silakan. Izin Pak menjawab. Jadi untuk rencana saya di akhir ataupun kelas saya ini sebelum lulus, saya akan mengadakan seminar ataupun sosialisasi pembinaan beasiswa mata prestasi tahun penerimaan 2024-2025 untuk terkhususnya sekolah cinta saya SMA Negeri 1 AC untuk adik kelas 10 dan 11. Luar biasa ya. Oke, coba sebelum kita tutup kata-katanya buat para anak muda ataupun adik-adik kelas kalian. Ya, ini menjawab. Jadi untuk adik-adik ataupun teman-teman sekalian yang mau mengikuti olimpiade ataupun mengikuti beasiswa atau seleksi beasiswa, sebelumnya saya akan menyampaikan ada beberapa. Nah, di sini mari saling kita doakan. Istri saya sudah mendaftar sebagai Duta Pendidikan Indonesia untuk Provinsi Sumatera Utara. Mohon doanya Bapak supaya bisa lolos dan bisa nanti menginspirasi kawan-kawan dan adik-adik, khususnya adik-adik kelas siswa SMA Negeri 1 AC. Kita bisa membalikan dunia. Dengan apa? Dengan berprestasi. Makanya dari itu, mari kita Bank Indonesia yang berprestasi di era globalisasi dan mewujudkan Indonesia Emas 2045 dan melalui khususnya SMA Negeri 1 AC. Oke, luar biasa kata terakhir dari Ananda Ali Mudo Batubara. Jadi cukup sekian dulu podcast pada sore hari ini. Saya dapat simpulkan sedikit bahwasanya tidak ada kata tidak bisa, tidak ada kata tidak bisa, yang ada itu kata tak mau. Kalau apapun kondisi Anda di luar sana, baik itu dari keluarga yang kurang mampu, bahkan keluarga yang kaya dan sebagainya, kalau Anda tidak mau bergerak, tidak mau berani mengambil keputusan, tidak mau mengambil masalah antara keluarga, Anda akan tetap jalan di tempat. Semoga sekian saya akan menambahkan harapan saya untuk podcast selanjutnya akan diadakan lagi Pak, untuk memotivasi adik-adik SMA Negeri 1 AC, khususnya teman-teman yang singkat podcast ini dengan tema yang berbeda, cuma menyangkut dengan prestasi. Oke, tentunya harus ada nantinya, bukan hanya part tentunya
Lanjut program selanjutnya saya akan dipanggil tentunya mahasiswa siswa-siswa yang berprestasi tentunya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.